wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Soleha dari NIM 210630100036 dari program studi pendidikan informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung subnetting dan juga cara konfigurasi DHCP dan DNS server. Di mana video ini saya buat untuk melengkapi tugas UTS dari praktikum jaringan komputer. Nah, baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang subnetting terlebih dahulu, di mana subnetting ini termasuk dalam modul 1. Baik, di sini saya sudah ada contoh IP address-nya, di mana di sini saya menggunakan SES25, di mana SES25 itu termasuk kelas C. Nah, di sini yang pertama kita hitung adalah jumlah subnet mask. Nah, caranya di sini kan 25, maka yang aktif itu atau angka 1 itu adalah 25. Per oktet itu terdapat 8 bit. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8 titik. Nah, di sini 3 oktet ini jumlahnya itu adalah 24. Dan di sini saya menggunakan /25, maka jumlah 1 itu adalah 25. Maka di sini tambah 1, selebihnya itu jadikan biner 0. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, cara menghitung subnet masknya di sini kan per oktet 1 kan full. Jadi jumlahnya itu adalah 255. Di sini juga full, berarti 255. Sedangkan pada oktet keempat itu kan yang aktif hanya 1. Jadi di sini itu adalah 128. Jadi subnet masknya itu adalah 255.255.255.128. Nah, selanjutnya itu adalah menghitung subnet. Cara menghitung subnet itu adalah 2 pangkat sisa dari oktet keempat yang aktif atau angka 1, biner 1. Itu kan biner satunya kan ada 1, berarti di sini 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, selanjutnya menghitung host. Menghitung host itu kebalikan dari menghitung subnet. Jika yang subnet itu menghitung sisa dari angka 1 atau biner 1, maka host itu menghitung sisa biner 0. Di sini sisanya itu ada 7, maka rumusnya itu 2 pangkat 7 dikurangin 2 sama dengan 126. Nah, selanjutnya itu adalah menghitung blok subnet. Caranya itu adalah 256 dikurangin 128 sama dengan 128. Nah, jadi bloknya di sini itu akan 0128. Selanjutnya itu adalah menghitung blok. Caranya itu kita tulis dulu IP-nya 192.168.36.0. Karena network yang awal itu semuanya akan dimulai dari angka 0. Dan selanjutnya itu network kedua yaitu adalah 128. Jadi 192.168.36.128. Nah, di sini mentoknya itu adalah 128. Jika ditambahkan lagi, itu maka lebih dari 25. Lebih dari 25. Nah, selanjutnya itu adalah menghitung broadcast. Caranya itu adalah nilai broadcast itu nilai sebelum dari 128. Nah, di sini kan networknya pada blok kedua itu 128. Maka di broadcast ini itu adalah 127. Nah, cara menghitung IP pertama dan host IP terakhir itu adalah cukup dari network ke IP pertama itu ditambah, dan jika broadcast ke IP terakhir itu dikurangin 1. Semuanya itu tambah 1 dan dikurangi 1. Network ditambah 1 itu maka akan menghasilkan 1. Dan broadcast untuk ke terakhir, IP terakhir itu dikurangi 1. Maka 127 dikurangi 1 itu adalah 126. Nah, caranya sama pada blok pertama. Untuk menghitung blok kedua, itu di sini ada broadcast yang terakhir itu adalah 255, dan untuk IP terakhirnya itu dikurangi dari IP broadcast yaitu 254. Untuk IP pertama itu ditambah jadi 129. Jadi di sini 192.168.36.1 untuk IP pertama. Jadi untuk IP terakhir itu 192.168.36.126. Dan untuk ini sama 192.168.36.127. Nah, untuk yang blok kedua ini sama IP-nya yaitu 192.168.36.129.
Untuk yang IP terakhir itu 192.168.36.254. Dan yang terakhir untuk IP broadcast-nya itu adalah 192.168.36.255. Nah, mungkin hanya itu perhitungan subnetting. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan konfigurasi DNS dan DHCP server. Yang pertama, saya buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya dan menambahkan perangkat server, perangkat PC. Di sini saya PC-nya menggunakan 3. Dan yang terakhir itu switch. Nah, di sini menggunakan kabel strike. Nah, setelah memasang kabel, langsung menyeting pada perangkat servernya. Kita klik config, lalu pilih fast Ethernet 0. Lalu di sini setting IP-nya 192.168.63.63.4. Setelah menyeting IP-nya, di sini langsung pilih service dan lalu klik DHCP. Lalu kita setting maksimum number of user. Di sini saya menggunakan 5 saja. Lalu save. Jangan lupa ini on. Setelah itu menyeting pada bagian PC. Pada PC pilih config, fast Ethernet 0, lalu static ini diubah menjadi DHCP sampai keluar seperti ini. Di sini mendapatkan IP 192.168.63.1. Maka yang di desktop yang IP konfigurasi itu akan sama pada IP yang ada di config 192.168.63.1. Nah, selanjutnya pada PC ke-1 caranya sama, yaitu config, pilih fast Ethernet 0, lalu ini centang pada bagian DHCP-nya. Di sini mendapatkan IP 63.2 dan untuk desktopnya itu akan sama 63.2. Selanjutnya PC kedua pada bagian config fast Ethernet 0 itu pilih DHCP, mendapatkan IP 192.168.63.3 dan untuk desktopnya itu sama 192.168.63.3. Nah, sekarang melakukan proses simple PDU antar klien dan juga klien ke server. Sukses. Nah, setelah menyeting DHCP, selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi dan server. Yang pertama, setting pada perangkat servernya. Di sini kita pada bagian service itu memilih DNS, lalu setting namanya. Di sini saya menggunakan Soleha. Dan untuk addressnya itu 192.168.63.63. Lalu jangan lupa di sini klik on, lalu add. Nah, setelah itu pilih DHCP. Nah, di sini yang DNS server itu setting sesuai dengan IP yang sudah disetting tadi yang ada di DNS. Itu IP-nya 192.168.63.63. Setelah itu save. Nah, selanjutnya itu setting pada bagian PC. Di sini ubah ke static terlebih dahulu. Lalu setting manual 168. Di sini DNS servernya diisi 192.168.63.63. Nah, di sini saya sudah menyeting semua IP pada PC atau klien. Selanjutnya kita klik pada salah satu PC atau klien ini, lalu pilih
Yang bagian desktop ini pilih web browser. Lalu sini ketikkan nama DNS yang tadi. Sini kan tampilannya seperti ini, welcome to Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya akan menyeting bagaimana tampilan ini akan menampilkan identitas saya. Caranya itu klik server, lalu HTTP. Di sini kan sudah ada seperti copyright, HTML, ini dihapus terlebih dahulu. Nah, untuk indeks ini kita biarkan saja, kita langsung edit. Lalu di sini saya akan memasukkan kode yang akan nantinya tampil pada saat nama DNS itu saya panggil. Nah, setelah selesai menyeting, selanjutnya di sini saya akan menambahkan lagi. Jadi sebelum itu cek dulu. Klik terminal. Di sini klik new file untuk menambahkan terbaru. Di sini saya akan memberikan nama profile.html. Setelah itu kita buat. Setelah itu kita buat halaman baru. Di sini saya isikan tentang profile, nama, name, dan cuma tentang saya. Langsung saja saya klik HTML. Nah, setelah selesai, klik save. Nah, setelah itu sekarang kita akan menguji coba memanggil soleha.net dan kita akan melihat bagaimana tampilan pada web server soleha.net. Nah, langsung saja kita ke PC untuk uji cobanya. Klik web server, lalu masukkan nama DNS soleha.net. Maka akan muncul seperti ini, my home. Yang tadi awalnya itu muncul Cisco Packet Tracer, di sini akan muncul my home. Dan selanjutnya di sini ada home ini sendiri. My home ini termasuk dalam fitur home ini sendiri. Kalau profile ini termasuk dalam identitas saya, itu tentang saya. Di sini ada nama Soleha, NIM 21003110036, ada kelas, prodi, dan juga di sini ada tentang saya. Nah, di sini ada tombol back dan untuk kembali ke home atau menu. Nah, kurang lebihnya seperti itu penjelasan tentang subnetting, tentang cara konfigurasi DHCP dan DNS server, dan cara menampilkan atau membuat tampilan DNS atau web servernya itu menarik. Nah, mungkin yang saya praktekkan barusan itu sederhana dalam pembuatan web server, tampilan web servernya. Dan cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.